perilaku manusia. Saya di sini menggunakan teorinya Abdurrahman bin Khaldun itu. Beliau sangat panjang menulis tentang determinisme klimatologis, artinya lingkungan dan lain-lain itu berpengaruh terhadap perilaku manusia. Bahasanya Ibnu Khaldun itu seperti Asaruddin ala akhlakil bashar, itu pengaruh agama terhadap perilaku manusia. Asarul bi'ah ala akhlakil bashar, perilaku faktor lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap perilaku manusia dan lain-lain. Itu saya melihatnya agama ini sebagai faktor determinan terhadap tengka itu. Contohnya seperti tadi itu jangan mencuri itu kan agama gitu. Cuma jangan mencuri milik tetangga kan Tengka. artinya ada keterpengaruhan agama itu jadi faktor determinan dalam konteks tengka dalam masyarakat Madura. Cuma masyarakat Madura punya kriteria tersendiri dan itu kadang melampaui agama gitu. Berarti sifat agama ini memang mempengaruhi tengka, tapi bukan berarti seutuhnya tengka itu adalah norma agama. Ya, tidak total dan tidak final gitu. Oh benar. Sebagai faktor determinan. Kalau secara filsafat ya, tengka ini masuk ke arena apa gitu? Masuk ke area apa gitu? Tengka ini masuk ke sederhananya begini, mungkin banyak teman-teman yang masih agak rancu terhadap tengka ini. Ada mencuri sapi dan gak mencuri sapi itu kan moral. Artinya orang mencuri sapi itu buruk gitu. Sedangkan gak mencuri sapi itu baik, atau menyumbang fakir miskin itu baik. Itu namanya moral. Sedangkan etika ini sebagai ilmu tentang moral itu gitu. Ilmu tentang moral, etika ini. Fungsinya etika itu agar menjadi pembeda dengan moral adalah etika ini harus mampu mendeskripsikan tentang baik dan buruk itu sendiri. Oh iya. Dalam hal ini misalnya etika sosial itu sosiologi dipinjam oleh etika untuk mendeskripsikan moralitas itu di berbagai bidang kehidupan suatu masyarakat seperti itu. Jadi etika itu memungkinkan untuk meminjam fenomenologi, meminjam historiografi seperti itu untuk menjelaskan tentang moralitas. Contohnya kayak seperti etika meminjam tentang ilmu sejarah misalnya, itu untuk menjelaskan sejarah moralitas gitu. Contohnya carok misalnya, carok itu dijelaskan secara historis, itu sekedar untuk menjelaskan tentang sejarah carok, sejarah moral masyarakat Madura, salah satu moral masyarakat Madura. Berarti tengka itu kalau padanan bahasa ilmiahnya adalah etika. Ya, etika dalam konteks masyarakat tradisional Madura. Tidak final sepenuhnya masyarakat Madura karena tengka itu coraknya komunitarian itu sekelompok masyarakat yang percaya bahwa norma itu hanya ada di lingkungan mereka, sedangkan di luar mereka itu tidak berlaku. Contohnya ada dikotomi moral ya di dalam masyarakat Madura itu, ada orang kota pergi ke desa nggak tahu tengka. Itu oleh orang desa itu disebut itu tengka kota itu gitu. Tengka kota. Iya. Ada orang Arab itu tiba-tiba berdakwah serampangan di desa-desa, itu tengka Arab. Ada juga tengka Cina, ada dan lain-lain. Artinya tengka itu coraknya komunitarian. Dia orang Madura sendiri tidak percaya sepenuhnya bahwa norma yang mereka anut, moral yang mereka anut berlaku di semua masyarakat kayak itu. Berarti tengka desa A dengan tengka desa di B itu enggak selalu sama? Iya, itu sudah jelas dalam kajian etika bahwa salah satu watak etika itu adalah relativisme moral gitu. Relativisme moral itu di sini membawa lari anak gadis orang itu di sini mungkin bisa dibunuh kalau di sini. Cuma kalau di Lombok itu bagus, dianggap sebagai
keseriusan si pemuda itu untuk meminang kayak itu. Nah, ya. Jadi relativismenya di situ. Wataknya memang seperti itu. Kalau misal kita bawa pada kasus ya, kita coba bawa pada kasus yang tadi sudah cukup banyak dijabarkan bahwa Tengka secara filsafat memang lebih dekat pada etika, dan memang secara etika belajar yang agak mendalam, sifat etika itu adalah relativitas moral. Artinya kenapa ada antar desa kok bisa beda aturan main gitu. Cara ngelamarnya orang Bangkalan berbeda dengan cara ngelamarnya orang Sumeneb, bisa jadi seperti itu. Misal cara terater gitu loh, apa ya terater ya. Terater ya. Sabar bos ya. Nah, itu kan ada yang berbeda. Enggak, maksud saya kalau misal ada tahlil gitu loh, yang megang nampan gitu. Bagian Medinase itu bisa jadi kan antar desa juga berbeda. Atau jangan-jangan ada desa yang enggak mengatur seperti itu. Atau bahkan si tukang terater, si tukang megi minuman hidangan itu juga tidak tahu bagaimana cara memberikan hidangan yang benar gitu. Makanya ini saya ingin menarik beberapa kasus yang pernah diteliti sama Rahasani. Contoh, pada kasus, adakah di temuan-temuan Rahasani tentang ada hal sepele yang sebenarnya secara agama alah nggak apa-apa cuma gitu tok gitu. Tapi secara Tengka itu bisa berpotensi konflik yang besar. Ada nggak? Ada, terutama dalam konteks Tengka itu sebagai simbol sosial dan kemasyarakatan. Jadi dalam masyarakat Madura itu mengenal dua asosiasi kegiatan gitu. Yang pertama, kalau di Pamekasan itu ada parloh namanya. Parloh itu konotasinya terhadap hal-hal yang bersifat kebahagiaan gitu, seperti pernikahan, kehamilan, dan akikoh itu parloh. Ada juga kifayah. Parloh ini kalau di Sampang ada istilah gebei juga, adik gebei gitu. Ada juga yang konotasinya itu pada kesusahan gitu, kematian dan lain-lain. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itu Tengka menjadi simbol gitu. Itu berlaku sangat detail, contohnya cara menempatkan kiai itu ada. Kiai itu biasanya, kata Kunto Wijoyo itu kan tanian lanceng itu banyak dipengaruhi oleh struktur sosial di mana kiai biasanya duduk di teras seperti itu dan lain-lain. Itu sebagai simbol dalam dua asosiasi kegiatan dalam masyarakat Madura ini, Tengka sangat mengedepankan prinsip hormat. Saya menemukan, cuma saya tidak punya akses terhadap kepolisian di Sampang itu, di Bangkalan. Dulu pernah ada perkelahian, saya tidak menyebutnya carok karena carok itu juga ada etikanya gitu. Ada perkelahian sampai salah satu pihak meninggal dunia. Permasalahannya gara-gara dia orang yang terhormat di desa itu, kemudian datang ke suatu undangan gitu. Di undangan itu di undangan salaman duduk, kemudian ada orang datang, dia itu tidak disalami, kata orang Madura itu eloncak, tidak disalami. Setelah itu terjadi perkelahian sampai itu yang tidak menyalami itu sampai meninggal dunia. Artinya perkara itu kan sangat sepele kan. Ini cuma saya dapat bocoran kenapa seseorang seperti itu sampai membunuh orang gitu. Karena yang ditakutkan oleh masyarakat Madura itu adalah tafsir sosial gitu. Saya ini sudah menjaga Tengka dari awal lahir sampai sekarang gitu. Kok saya datang ke undangan kok enggak disalami gitu. Saya ini seolah-olah habis melakukan dosa besar
yang pantas untuk tidak disalami seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan oleh masyarakat ini, oleh anggota masyarakat itu adalah tafsir sosialnya gitu. Bukan masalah pemahaman agamanya. Tentu saja tidak boleh membunuh orang hanya gara-gara kalau nggak salaman terus orang itu harus dibunuh, mungkin tinggal beberapa ini populasi umat manusia di sini. Berarti di temuan Rahasani itu ada beberapa pertengkaran, termasuk yang barusan itu disebabkan hanya gara-gara elonca itu gitu. Elonca pas deti tokar. Ya, seperti itu Rahasani. Nah, ini sudah terkonfirmasi belum apakah motif pembunuhan si orang yang tidak disalami itu disebabkan apa itu? Saya pertama, kasus ini tidak dimasukkan dalam buku itu karena saya tidak mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian. Cuma saya dapat dari saksi matanya bahwa kronologinya itu seperti itu. Saya bertanya apakah ada dendam sebelumnya? Tidak ada, murni dari ini. Murni dari kesalahan etika di suatu acara itu, seperti itu. Terus kejadiannya itu sampai benar-benar meninggal, iya. Cuma sampai buku itu saya tulis, saya belum mendapatkan konfirmasi seperti itu tentang intinya pembunuhan itu ada, cuma motifnya atau kronologinya saya paham, cuma motifnya yang asli saya tidak tahu. Makanya tidak berani memasukkan secara gamblang di buku itu. Tapi berdasarkan informasi dari informan yang saya wawancarai, itu motifnya hal sepele. Oh iya. Itu konteksnya pembicaraan saya itu begini. Ini Pak, saya mau menulis tentang tengka, katanya. Wah, itu penting tengka itu, katanya. Bahkan bersalaman aja itu di Madura, tidak bersalaman aja bisa nyawa melayang seperti itu. Masa, kata saya. Iya. Gini cerita, waduh. Tapi pada waktu itu korban yang tidak menyalami, ya akhirnya kan yang tidak menyalami menjadi korban. Harus dibunuh sama orang yang tidak disalami. Nah, kan glenon ya, kan biasa umumnya ketika ada keluarga yang terbunuh seperti itu, apalagi disebabkan sama hal yang tanda kutip sepele, cuma jabat tangan, apakah tidak memantik keluarga terbunuh untuk melakukan respon balik gitu? Ada itu, bahkan di dalam, kalau di masyarakat Sampang dan Bangkalan itu disebut males tengka itu. Yang disebut males tengka itu ya balas dendam itu gitu. Kalau di daerah Pamekasan dan Sumeneb itu yang disebut males tengka agak meluas karena bawa hantaran jajan ke pengantin ke orang yang bertunangan pria itu juga disebut males tengka gitu. Cuma kalau di Bangkalan dan di Sampang males tengka itu ya berkelahi jilid 2 seperti itu. Oh iya jadi berkelahi jilid 2 gitu. Kalau misal yang terbunuh, ini kita coba membayangkan saja ya, karena kan sebagai kaum terdidik, biasanya kan kaum terdidik itu kalau urusan nggak sepele ngapain sih kok sampai bertengkar gitu. Kalau misal yang mohon maaf ya, misal yang nggak disalami adalah saya gitu ya, saya orang yang terdidik tanda kutip gitu ya, terdidik apa mungkin ngarotai salami jair atau rota amatin nah deh, manyari marde, karena kan mestinya orang yang menegakkan tengka ketika memutuskan untuk membunuh orang yang tidak menyalami, maka si dia juga harus menerima konsekuensi kan, akan dibalas. Nah pertanyaannya, kira-kira kalau keluarga yang tidak terbunuh itu tidak membalas, apa yang terjadi? Atau seolah-olah kasus itu akan berakhir begitu saja? Dia itu akan dapat dikotomi moral buruk dalam masyarakat Madura. Dari dalam masyarakat Madura itu ada banyak dikotomi moral, yang paling dominan itu adalah tak tahu tengka dan tahu tengka gitu. Di bawah level itu masih banyak ada tak gena gitu, dan lain-lain. Itu biasanya tak gena itu gak sampai menimbulkan efek yang lumayan serius seperti. Jadi masalahnya itu mungkin ini, saya mengutip tulisannya De Jong itu, bahwa masyarakat Madura itu masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Faktornya itu apa? Dia De Jong merujuk pada tesisnya Bloch itu, bahwa
paham tentang kehormatan itu tumbuh subur dalam masyarakat Madura yang lemah mendapatkan kontrol hukum seperti itu. Hukum positif di suatu masyarakat itu lemah. Akhirnya masyarakat Madura itu sangat menjunjung tinggi, suatu masyarakat itu sangat menjunjung tinggi tentang paham kehormatan seperti itu. Karena hukum itu tidak mampu menyelesaikan masalah yang mereka masalah yang mereka hadapi gitu. Saya sempat dapat laporan bahwa di pasar sapi pernah terjadi pembunuhan itu gara-gara jadi masyarakat Madura itu menganut paham bahwa membeli sapi itu harus gantian, harus tertib seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang beli sapi, dia belum selesai negosiasinya, orang yang di belakangnya itu tidak boleh langsung membeli, langsung mengganggu transaksi yang belum selesai itu. Ada namanya itu seren di pasar sapi di Madura itu seren. Seren itu begini, antara penjual dan pembeli ini harus selesai dulu. Itu namanya seren. Kalau belum seren, pihak lain tuh jangan maju. Konsekuensi ketika maju Berkelahi. Oh iya. Carok itu. Karena dianggap telah menghina kehormatannya ini. Di Pamekasan ada kasus seperti itu. Oh berarti tengka ini hubungannya dekat sekali dengan kehormatan. Dekat sekali dengan kehormatan. Bahkan kalau harus didefinisikan secara singkat ke itu, tengka itu adalah aturan yang menjunjung tinggi kehormatan. Bedanya dengan carok itu, tengka ini etikanya, sedangkan carok itu implikasi sosialnya seperti. Contohnya kayak dalam bukunya Latifiyata itu, carok adalah penyelesaian kultural dalam masyarakat Madura melalui jalan kekerasan karena dianggap merusak atoran. Nah, dalam tradisi Madurologi itu, atoran ini tidak banyak mendapatkan penjelasan gitu. Ini tengka atoran itu. Masyarakat Madura itu banyak atoran gitu. Cuma ketika dia dilabrak jadi carok. Nah, dalam tradisi Madurologi itu carok yang selalu dikembangkan gitu, bukan etikanya gitu. Berarti kalau misal tengka itu didefinisikan secara awam itu adalah aturan yang digunakan seseorang untuk menjaga kehormatan, sifatnya itu menjaga kehormatan saya atau menjaga kehormatan orang lain atau memang menjaga kehormatan kedua-duanya? Kalau di dalam masyarakat Madura itu menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga biasanya. Keluarga ini dalam masyarakat Madura itu biasanya yang terhimpun dalam asosiasi The King TB itu. Oh iya. Jadi dalam masyarakat Madura itu ada istilah The King TB. The King TB itu ya biasanya keluarga inti. Keluarga inti. Dan di luar itu biasanya disebut orang luar gitu. Iya. Kalau orang luar mau berperang dengan siapapun juga biasanya mereka nggak ikut-ikutan. Yang sering jadi ini, bahkan prinsipnya orang Madura itu kan mun daging tibi make kelero kan pakun bela seperti itu. Kalau daging sendiri walaupun keliru kan tetap dibela sama orang Madura. Oh iya. Itu asobiyahnya itu kalau istilahnya Ibnu Khaldun, solidaritasnya, asobiyahnya itu berdasarkan berbasis keluarga inti seperti itu. Iya benar-benar. Nah, tapi kan ada beberapa praktek soal melindungi kehormatan diri dan keluarga itu yang nggak sama. Contoh, atau jangan-jangan ini hanya beda konteks saja contoh yang saya lontarkan. Misal, kan ada kalau dalam konteks tetangga kadang memang prakteknya keluarga internal yang sering kita bela gitu. Tapi dalam konteks pendidikan, sependek pengetahuan saya, ketika orang tua memberangkatkan anaknya ke pondoknya, biasanya mator. Kalau misal anak saya nakal, tokol tak rapah. Nah, biasanya kan ada seperti itu gitu loh. Atau itu tidak termasuk pada skup tengka itu. Apakah ketika anak ditukul apakah ketika anak dipukul sama kiai itu tidak ada
tidak pada skup tengka. Cek kul-kulan ada laptop men. Kalau masalah pukul memukul itu iya masuk dalam konteks tank ini, Tengka Madura, cuma relasinya dia itu relasi guru dan murid gitu. Kiai dan santri. Bahkan apa dalam tengka politik juga pola-pola seperti itu sangat ramai gitu. Tidak hanya dipukul, saya menemui beberapa orang santri yang ketika pilkada tidak berafiliasi terhadap kiainya itu dituduh tidak tahu tengka gitu. Tidak hanya sampai urusan pukul memukul tapi juga urusan perilaku politik gitu. Itu santri itu harus selalu berafiliasi terhadap kiai secara politik. Berarti kalau mau nyalon jangan minta restu ketua partai, restu kiainya Restu dulu. kiai dulu. Oh iya. Si repot san letandi kiai ini ya. Tapi itu menarik gitu. Lebih utama Apakah lagi ada, ini. gitu? Apakah ada orang Madura yang nggak punya kiai? Ada banyak. Nah itu berarti nggak bisa nyalon nanti. Terutama kalau mau minta izin dulu itu ke kiai yang merangkap jadi ketua partai. Oh iya. Biasanya yang jadi ketua partai kiai. Nggak tahu kok. Iya. Oke, menarik. Nah, kira-kira di buku ini tadi Rahasani sempat menyinggung bahwa ada relasi-relasi tertentu gitu loh. Kalau dalam konteks mukul memukul dalam relasi santri dan kiai itu tidak akan melukai kehormatan orang tua anak yang dipukul gitu. Tentu ada relasi-relasi lain. Kira-kira ada relasi apa saja di buku ini yang menjadikan batasan-batasan TK itu? Kalau yang menarik itu untuk dicermati adalah pola-pola perilaku politik masyarakat Madura yang mengalami perubahan sekarang itu. Saya melihatnya dulu dalam konteks pemilihan kepala desa itu masyarakat Madura itu mengedepankan mempertimbangkan faktor geografis gitu. Contohnya dalam menentukan pilihan kepala desa itu masyarakat Madura punya prinsip sepaleng semak ben labeng. Jadi calon itu harus yang dia pilih yang paling dekat dengan pintu rumah dia gitu. Karena yang dikedepankan itu kerukunan. Nanti kalau saya nggak milih dia, saya itu akan bermusuhan dengan orang paling dekat dari rumah saya gitu. Prinsipnya seperti itu. Berarti bahasa Maduran epokowa keduk cetang-cetangku masa tak coblos seperti itu. Tapi sekarang pola-pola itu sudah tidak jelas lagi. Sekarang sudah setiap masyarakat punya tipe ideal tentang pemimpinnya karena bisa punya akses langsung ke media sosial, ke televisi, ke internet dan lain-lain. Politik afiliatif terhadap kiai juga sekarang juga banyak kiai yang kalah seperti itu. Jadi kalau konteks politik lokal sejarahnya itu yang sesuai tengka itu dalam masyarakat Madura adalah yang politik ideologis. Jadi masyarakat Madura itu harus memilih partai yang berasaskan Islam. Dulu kontestasi misalnya antara paling ini mungkin kita masih ingat semua antara P3 dengan Golkar gitu. Orang-orang yang ada di Golkar itu dulu sering dituduh tak tahu tengka gitu oleh lingkaran yang menganggap bahwa aspirasi politik orang Madura itu harus disalurkan melalui partai dengan basis masa Islam atau berasaskan Islam gitu. Itu sampai sekarang masih terbawa atau bagaimana? Sudah tidak terpola karena sejak pemilu multipartai dan lain-lain ya sejak partai berasaskan Islam itu juga tidak menunjukkan politik yang sakral kayak itu jadi politik mereka jadi profan kayak itu biasa saja. Akhirnya masyarakat itu punya pertimbangan sendiri sekarang. Contohnya dalam akar rumput itu Kerajaan Pescena saya pilih kan seperti itu. Iya benar. Kerajaan Pescena. Nah itu juga kan yang menarik ya. Kan kalau kita melihat moral secara telanjang, namanya money politik ya tetap salah. Tapi dalam praktek tengka, mau calon mau keluar secong, nah itu kan ini kan jadi aneh gitu loh. Akhirnya seolah-olah kita ini bukan harus milih karena memang kita dikutuk untuk milih gitu. Kita mau milih aturan
norma agama atau aturan tengka ini? Apakah kan kalau coba teman-teman bayangkan kalau misal ini kok agak ngeri gitu ya ngomongin tengka itu. Akhirnya sesuatu yang bobrok di negara ini, wah sih ya, negara ini itu. Akhirnya sesuatu yang bobrok itu gak boleh ditiadakan gitu loh. Misal aku nyalon terus aku beriktikat saya tidak akan money politik demi negara dan bangsa. Wah, itu kok atau tengka men. Nah, itu bagaimana itu Ra? Kalau prakteknya itu? Saya tertarik terhadap kalimat penutup yang disampaikan oleh Kiai Faizi yang ngasih pengantar itu, bahwa kalau etika itu fungsinya untuk meringankan, kenapa di Madura masih banyak tengka yang memberatkan seperti itu. Itu yang sangat mendalam menurut saya, karena contohnya dalam masyarakat Sumeneb itu yang disebut apa ya, kalau di sini semacam bubuan kabinan itu sangat memberatkan di sana, di daerah sana itu. Umpangan kabin itu sangat memberatkan. Jadi gimana ya, undangan di sana ada yang pakai berapa bungkus rokok gitu, undangan itu. Jadi bisa bayangkan berapa ratus undangan terus harus pakai berapa bungkus rokok. Berarti artinya harus dibalas gitu ya? Harus dibalas. Atau harus dilebihi. Kan kalau kalau praktek budaya tutu itu kan harus numpang gitu ya. Misal engko nyabe 100.000, berarti selanjutnya orang Rwandi kebai oleh 100.000 harus 200.000. Men kok nyabe 1 juta, berarti orang selanjutnya kok duit 1 juta. Kan kalau praktek tutu seperti itu. Atau jangan-jangan kalau di Sumeneb itu bubuan lah pada itu otok men gitu. Itu bisa gitu. Di sana itu ada yang tidak, ya artinya tidak berbunga seperti itu. Cuma sangat memberatkan seperti itu dalam konteks masyarakat di Sumeneb itu. Kalau di Sumeneb itu gak punya uang 100.000 pun bisa bangun rumah di sana. Tidak punya uang 100.000 bisa bangun rumah. Artinya ayo saya punya jadi dia mengaku kepada masyarakat, saya sedang punya tengka. Apa tengka kamu itu sekarang? Saya mau bikin rumah. Iya. Saya mau bikin rumah. Akhirnya masyarakat tuh di sekitarnya, terutama keluarga masyarakat di sekitarnya, ada yang menyumbang semen 100 sak, genteng berapa ribu, kayu jati berapa. Akhirnya sebulan kemudian rumah itu jadi. Bisa bayangkan, nggak punya uang sama sekali tapi bisa bangun rumah. Tapi ketika nanti sudah sudah sampai waktunya membayar itu pusing sekali. Nanti kita nggak punya apa-apa, cuma harus beli semen 100 sak misalnya. Harus sama atau harus melebihi gitu. Kalau misal ternyata ketika saya punya tengka bangun rumah itu si A memberi 100 sak semen, kira-kira ketika si A itu punya tengka bangun rumah saya harus 100 sak juga atau harus lebih? Saya kurang paham juga kalau teknisnya itu, cuma sepengetahuan saya itu harus masih sama gitu. Masih sama, cuma itu dianggap tidak tahu tengka ketika barang itu dibutuhkan, terus yang disumbangi itu tidak bisa menyediakan, itu akan dianggap tidak tahu tengka. Berarti hubungannya tengka ini syarat akan pengucilan kayak gitu. Ya, akhirnya dikucilkan sama masyarakat gitu. Berkaitan dengan dikotomi moral yang positif atau yang negatif. Contohnya seperti ini. Di Pamekasan itu ada seorang istri, seorang suami diselingkuhi oleh istrinya. Iya. Si suami tidak berani membunuh yang menyelingkuhi gitu. Peselingkuh itu, pelakor. Pelakor. Gitu. Iya. Kalau pelakoran perempuan. Oh iya, salah. Mungkin pebinor. Iya. Perebut bini orang mungkin itu. Itu tiap hari diejek sampai 1 tahun itu. Gara-gara tidak berani membunuh peselingkuh itu. Tidak berani membunuh pebinor itu. Diomongin, aduh kamu sudah waktunya nggak nanak nasi sekarang tapi nanak cabe gitu loh. Gitu. Kamu nggak boleh makan nasi, besok kamu makan cabe.
Kamu jangan tidur di kasur, besok tidur di deket tungku api biar panas gitu. Gitu ininya. Ejekannya itu dikotomi moralnya seperti itu yang dilancarkan oleh masyarakat. Tapi gimana ya, kok mendengarnya itu ngeri gitu loh. Itu kan hal yang sepele. Karena terus terang kalau ngomongin orang-orang terdidik gitu ya. Biasanya kan orang terdidik itu adalah acuannya general gitu. Alah, kalau urusan sepele nggak usah seperti itu gitu. Nah, ini kan sudah ketiban tangga kita wi anden ya. Sudah jatuh ketiban tangga gitu loh. Kan konteksnya akhirnya kalau kita tidak membalas tengka itu kan seperti orang yang sudah jatuh ketiban tangga. Salah letang bini selingkuhi, ya. Mon kota abolus, engko ki cukup cemen gitu. Ya bini boleh nih re, pas aja kok bini nih. Nah, itu. Tapi ini menarik ya teman-teman, karena kalau kita ibarat visioner itu menyongsong masa depan, ada kemungkinan enggak? Kan tadi sudah disinggung ya di awal bahwa tengka ini ibarat konstitusi cuma enggak tertulis gitu. Kan kayak tengka ada kayak pemain gitu. Mon bukun bada. Nah, ada enggak potensi di mana tengka itu seperti teramandemen atau terganti yang lebih luhur gitu loh. Artinya misal ini kan enggak korban, kenapa harus jadi korban? Mestinya kan yang harus dihakimi kalau masyarakat itu melek, yang salah kan bukan yang tidak membalas. Tapi yang salah adalah yang menyelingkuhi kan. Kenapa yang dibully yang suami tadi itu? Mestinya kan yang dibully sama masyarakat adalah yang nyelingkuhi suaminya orang. Itu kenapa? Ini kan kontradiksi itu loh, Rek. Marja lah pola. Nah, ini kan seolah-olah kontradiksi itu. Adakah potensi di mana akhirnya ada perubahan tengka yang seperti terupgrade gitu, Rek? Kalau tengka tergusur itu saya melihatnya ada dua faktor. Pertama itu yang bisa menggusur tengka itu adalah pertama kesadaran agama. Jadi biasanya itu terdapat dalam lingkaran muslim puritan seperti itu. Itu tengka itu bisa sepenuhnya ditinggalkan di situ. Ada di dalam masyarakat perkotaan itu yang tingkat kesadaran hukumnya itu tinggi. Tengka itu sudah ditinggalkan oleh masyarakat perkotaan. Mungkin kita pergi ke tengah kota Pamekasan atau di Sumeneb atau di Sampang Bangkalan, mungkin nggak ada carok di sana sudah situasi itu sudah tidak semenegangkan di desa gitu. Artinya kalau ada orang berselingkuh paling cuma dihajar di pinggir jalan seperti habis itu ya selesai gitu. Kalau di desa itu yang benar-benar sampai harus mati orang itu gitu. Bagaimanapun caranya, bahkan kalau di pedalaman itu pernah ada kasus itu di Sampang itu sampai ada orang membunuh karena alasan perselingkuhan kayak itu loh. Terus dia produktif bekerja, artinya dia punya pekerjaan yang mapan, punya penghasilan yang baik kayak itu. Setelah membunuh itu dia langsung datang ke keluarga intinya itu, ke keluarga inti, saya habis bunuh orang gitu. Ini siapa yang mau masuk penjara? Seperti itu. Ada seperti itu. Sampai nanti kalau ada yang siap masuk penjara biar istri sama anaknya saya yang biayai gitu. Sampai memang benar-benar harus dibunuh gitu dan sudah tidak memikirkan apapun juga karena walaupun punya pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik itu sudah tidak dipikirkan. Lah terus itu kalau ada banyak kasus tengka ya yang ternyata juga mungkin bersinggungan dengan norma agama, padahal katanya orang Madura itu kan religius, bahkan hampir semuanya mesti nyantri gitu. Ini kan seolah-olah memang ada norma agama yang mesti tergeser gitu. Ini saya minta pendapat Rahasani sebagai orang Madura itu.
bukan sebagai pembedah buku ini. Kira-kira Rahasani melihat praktek-praktek di mana norma agama ini seperti dikesampingkan demi tengka itu seperti apa itu? Kalau saya melihatnya ini keberagamaan orang Madura itu sangat legal formal gitu. Sangat legal formal artinya istilahnya itu sangat berorientasi pada fikih seperti itu. Jadi orang Madura itu kadang dalam spektrum moral mereka tidak banyak mendapatkan tempat atau norma di dalam agama seperti itu. Jadi akhlak Islam itu bukan jadi rujukan itu dalam masyarakat Madura. Mereka lebih memilih tengka. Kenapa tengka ini begitu mapan dalam masyarakat Madura? Karena sosialisasinya dari dulu seperti itu. Nah, ini yang menarik teman-teman. Yang menarik bagaimana proses transfer knowledge tengka itu. Kan kita sering idiom tengka de kita pecongna. Ketika ketika orang tua menegur anak yang salah berperilaku itu kan mesti kecenderungannya adalah idiom itu yang keluar. Ajar tengka cong. Tengka de kita teka sekolah tek giselange mon tato tengka percuma. Nah itu kan idiom yang sering muncul kepada telinga kita gitu dari orang tua. Sebenarnya proses transfer tengka, karena bagaimanapun tengka ini kan pengetahuan gitu, pengetahuan tentang tentang tengka itu prosesnya bagaimana Rahasani? Saya melihatnya ini sosialisasinya itu jadi perlu dipahami bahwa etika sosial itu memiliki beberapa tinjauan seperti itu. Pertama, tinjauan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan politik, dagang, dan konteksnya itu juga konteks relasi manusia dengan kosmos gitu, dengan alam, dengan jagat semesta ini. Jadi sosialisasinya itu sangat intensif karena manusia Madura itu tidak bisa lepas dari interaksi dengan individu, sosial, dengan kehidupan politik, dengan dagang, dan relasi mereka dengan alam semesta gitu. Contohnya seperti ini. Di kampung saya itu ada orang dituduh tak tahu tengkana bumi gitu. Saya kaget mendengar ini. Tengkana bumi. Apa itu tengkana bumi itu? Ternyata dia membangun rumah di atas posisi tanah kelabang kentang itu. Susah saya jelasinnya di sini. Ini tipe-tipe, saya juga di buku itu membahas tentang tengka dan tradisi kosmologi masyarakat Madura. Di situ berbicara tentang jenis-jenis lahan yang dalam persepsi masyarakat Madura gitu. Cuma saya nggak bisa menjelaskan di sini karena saya sendiri belajarnya sekitar 1 bulan itu baru paham tanah beras dumpa itu seperti apa, tanah kelabang kentang seperti apa, tanah cile bumi seperti apa, cile patek seperti apa. Nah, biasanya kan kalau kita kan banyak nggak tahu men, kayak gitu kan banyak nggak tahu. Nah itu yang tahu siapa, kemudian kalau misal orang yang tahu itu meninggal, apakah aturan itu hilang gitu? Atau memang ada proses di mana aturan itu selalu turun temurun? Kalau dalam mungkin meminjam istilah di dalam tradisi politik itu ada kaderisasi seperti itu. Ya, contohnya, iya. Ada kaderisasi. Berarti mon orang lain, mon bapan beni dukun, akhirnya di dukun. Iya. Tak kader di dukun pola nun. Jadi dukun itu juga mengkader dukun muda seperti itu. Angkatan muda dukun gitu. Seperti itu. Iya benar. Kaderisasi itu ada dalam mewarisi. Saya menyebutnya kearifan seperti itu. Karena kenapa? Karena pandangan masyarakat Madura itu tentang alam di buku itu saya menyebutnya lebih kaya daripada pandangan masyarakat Jawa. Di dalam masyarakat Jawa itu hanya ada berapa tipe tanah, semisal sunduk sate itu. Sunduk sate itu ada jalan berbentuk L, kemudian rumah itu ada di tengah itu. Jalan itu menabrak rumah, itu sunduk sate.
Cuma di dalam masyarakat Madura itu sangat kaya tentang tipe tanah, tentang pemahaman mereka tentang kosmos. Cuma kita agak pemalas karena hal seperti itu tidak begitu diteliti sehingga miskin kodifikasi seperti itu. Kemudian dari dulu kita selalu inferior di bawah bayang-bayang etika Jawa gitu. Padahal etika Madura ini kalau diselami lebih kaya daripada etika Jawa. Mungkin faktornya di sini Islamisasi begitu kencang, di Jawa begitu lamban seperti itu. Akhirnya di Jawa itu ada ajaran kuno itu disebut kejawen seperti itu. Tapi di sini tidak ada kemaduren. Ini kan Maduren, aneh seperti itu. Gak ada kemaduren di sini itu. Kaya sebenarnya cuma tidak terlembaga dalam suatu ajaran Sosialita kayak iya. gitu. Iya, iya. Tidak terlembaga itu ajarannya itu. Itu saya mungkin kalau yang paling bangga dari buku ini ketika saya menulis tentang Tengka dan hubungannya dengan etika lingkungan hidup seperti itu. Saya sangat bangga karena wah ternyata etika lingkungan hidup masyarakat Madura itu sangat lebih kaya melampaui Jawa. Contoh. Contohnya tentang tipe tanah misalnya. Tipe tanah di Madura itu ada beras dumpa, terus kelabang gentang, cile bumi, cile pate, belekang penyu. Beletang penyu. Terus Ya, apa lagi saya sampai lupa ini. Oh, iya, iya. Terus yang paling penting dalam tradisi kosmologi masyarakat Madura itu adalah mereka menganut filosofi air mengalir dari utara ke selatan. Tapi sempat kalau misal ada beberapa filosofi seperti itu memang ada maknanya tersendiri ya. Ada, mereka itu sangat menghargai air, sangat menghargai tanah, sangat menghargai pohon. Artinya yang menarik itu ada orang ini teman nulis status itu mungkin kita untuk menjaga alam itu harus mengembangkan mitos seperti itu agar alam ini tidak dirusak sedemikian rupa, dilindungi oleh mitos itu. Masyarakat Madura tidak perlu membuat mitos itu. Di dalam masyarakat Madura itu sudah kaya mitos warisan Dan leluhur. dalam bayang-bayang mitos itu. Iya, Gak realistis akhirnya. orang Madura sangat percaya pada makhluk halus. Ini Iya. tidak perlu diperangi. Di masyarakat Madura itu ada pok-kopok, bin sabin, Iya, mogut, landaur dan lain-lain itu. Kalau mau nebang pohon juga kita mikir-mikir. Iya, Kalau kita sudah nggak percaya terhadap makhluk halus itu, ya nebang pohon ya satu hari bisa nebang 5 pohon, gunung juga diratakan seperti itu, Tapi laut ini- direklamasi seperti itu. Ini jadi ngeri gitu loh. Kalau teman-teman sempat belajar seperti modernisasi ya. Ini Madura nggak modern men gitu. Karena kan salah satu ciri orang disebut peradaban modern ya, itu kan berpikir realitas gitu. Nggak mitologi gitu. Dan Madura kan masih berada pada bayang-bayang mitos. Sehingga dalam urusan modern memang sepertinya ketinggalan, belum ngelap gitu. Ketinggalan jauh gitu. Ada hubungannya enggak sama modernisasi, atau jangan-jangan ketika modernisasi ini memaksa masuk kepada Madura akan kehilangan keautentikannya? Kalau ada orang Madura terutama, saya tertarik ke pernyataannya Cak Nun beberapa hari yang lalu, saya lihat di YouTube itu. Kenapa bangsa kita itu enggak maju-maju katanya? Karena penyakit bangsa kita adalah anak-anak kita sekolah, kemudian setelah sekolah tugas mereka pertama adalah menyalahkan orang tua mereka gitu. Oh iya. Artinya anak-anak kita itu bukan anak-anak kita, saya belum punya anak ya. Apalagi baru anak nih. saya gitu. Sama berarti. Iya. Ada yang punya anak. Jadi anak-anak Indonesia itu mudah terputus dengan tradisi adiluhung bapak mereka gitu, orang tua mereka. Kenapa saya sangat bangga terhadap penemuan saya terhadap Tengka lingkungan hidup itu, sangat menghargai tanah, sangat menghargai pohon, sangat menghargai air. Orang Madura itu
Contohnya mereka itu tidak pantang membuat rumah dalam posisi nambu sungai gitu. Jadi air datang dari sana, kemudian kita menghadapkan rumah ke sana. Itu nambu sungai. Jadi air itu harus dialirkan lancar. Tanah itu tidak semuanya untuk manusia, landscape itu tidak semuanya untuk manusia. Area pepohonan itu tidak semuanya untuk manusia. Artinya kalau etika ini terus dikembangkan akan banyak ruang-ruang untuk kelestarian lingkungan hidup. Kemudian tadi yang disinggung ini modern itu. Jangan orang Madura gak boleh modern gitu. Saya menyebutnya orang yang mengaku modern itu belum banyak mungkin baca tentang filsafat, mungkin seperti itu. Nggak jauh kayak itu loh. Ini bacaannya itu nggak jauh. Paradigmanya mereka pasti tentang antropocentrisme itu. Jadi hanya menempatkan manusia sebagai titik paling penting dalam kosmos ini seperti itu. Tapi kalau orang yang bacaannya luas, dia baca ekosentrisme, biosentrisme, bahwa semesta ini punya unsur intrinsik yang harus dihargai gitu. Di situ ada flora dan fauna, ada biota, ada jin juga, ada pokok-pokok di situ, harus dihargai semua gitu. Tapi kita harus hidup bareng gitu. Ini tetap menarik ya, karena kita kan mengarungi zaman yang ini arusnya deras. Kalau di buku Kunto Wijoyo itu yang mitos dan realita itu berterus terang bahwa ketertinggalan suatu kelompok yang menyebabkan kelompok itu tertinggal karena selalu dengan pikiran-pikiran mitos gitu. Bukan berarti kalau meminjam terminologinya Kunto Wijoyo, Madura sulit untuk maju. Nah, ini menarik untuk digiring hubungan Tengka dengan kemajuan Madura gitu loh. Apakah dengan penegakan Tengka akan membawa kemajuan Madura? Kan orientasi kemajuan mesti ala kayak ke kota-kotaan gitu. Atau justru dengan tradisi Tengka ini menghambat kemajuan bagi Madura gitu. Misal dalam konteks demokrasi gitu loh. Adanya Tengka ini justru menghambat kemurnian demokrasi gitu. Atau jangan-jangan memang orang Madura dengan penegakan Tengka enggak peduli demokrasian. Akhirnya yang terjadi demokrasi, tapi ketika diimplikasikan masih seperti monarki gitu loh. Ini kan hubungannya dengan Tengka itu. Atau bagaimana respon Rahasani terhadap Tengka dan kemajuan? Wah, kemajuan mundur takun. Kalau saya melihatnya ini orang tua itu yang adiluhung itu tidak punya salah apa-apa, salahnya itu ada di kita gitu. Iya. Contohnya mereka orang leluhur kita itu bikin ungkapan Pupak Guru Ratoh itu artinya kita harus menghormati bapak, kita harus menghormati ibu dan guru gitu. Contohnya dalam politik afiliatif tadi, kita kok kayak nggak maju-maju secara berpolitik, kita harus terus berafiliasi terhadap tokoh yang belum tentu secara moral belum punya kualifikasi moral yang baik kayak itu. Cuma itu salahnya kita, karena salahnya elit-elit kita, kenapa mereka tidak mempertahankan politik yang sakral seperti itu. Politik itu di tangan mereka jadi biasa saja, jadi profan seperti politik nasional, politik lokal dan politik di desa pada umumnya seperti itu. Artinya yang kesalahan itu bukan ada di Tengka dan leluhur kita, tapi ada di generasi kita sendiri seperti itu. Generasi kita sendiri yang tidak gagal mengaktualisasikan warisan norma dan moral dari leluhur kita seperti itu. Mungkin itu yang ini. Tapi ada potensi enggak? Kan kayak gini. Misal ini kan kesadaran, misal masyarakat pemuda Madura itu tumbuh demokrasinya ya, gairah demokrasinya tumbuh, bisa jadi ada pemuda yang mencalonkan diri gitu loh. Ini kan kita cuma membayangkan dalam skup yang lebih realis gitu. Kan tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti kita, orang-orang yang sadar akan
akan makna bernegara tiba-tiba mencalonkan diri dan tidak mau menyuap karena sudah tegas bahwa money politik adalah nggak baik gitu. Nah makanya ini kan itu kan sebenarnya kan kemajuan gitu dalam demokrasi, sehingga orang baik demi menerapkan tengka jadi tidak baik dalam konteks bernegara gitu. Ada kemungkinan enggak rasa nih nanti tengka ini akan bergeser gitu karena kemajuan dari generasi ini. Mohon maaf ya, bukan berarti saya tidak percaya sama generasi muda yang tidak sungguh-sungguh paham tengka gitu. Ini kan hanya kalau ibarat Z dan sebagainya, itu kan memang kita adalah generasi dengan generasi baby boomers. Kalau kakek kita kan generasi baby boomers yang memang megang erat nilai budaya, nilai agama itu memang erat gitu. Sedangkan setelah generasi baby boomers ya, X, Y, Z seperti kita yang sudah dikenalkan dengan teknologi itu menjauh dengan nilai-nilai warisan leluhur gitu. Nah, melihat fakta yang seperti ini, adakah potensi pada akhirnya tengka Madura ini terkikis, bahkan tidak menutup kemungkinan nggak ada? Itu bagaimana? Kalau saya melihatnya sebagai norma yang dilembagakan secara kultural, tengka ini umurnya masih akan panjang. Cuma sebagai praktek, jangankan di masa depan, sekarang sudah tidak ada tengka ini. Contohnya dalam perilaku politik sudah tidak ada, polanya sudah tidak jelas. Dalam konteks etika lingkungan hidup, sekarang orang Madura bikin rumah sembarang saja gitu, tanpa mempertimbangkan tradisi kosmologi. Dalam etika sosial itu kalau sampean ini Mas pengen tahu perubahannya tentang perubahan tengka itu dari tahun 90 sampai sekarang saja itu di acara-acara di desa terutama di Madura itu perubahannya sangat-sangat signifikan. Dulu tahun 90-an itu di desa cara bersalaman itu sangat sopan. Kita harus duduk kayak orang tahiyat itu, baru salaman pakai dua tangan seperti ini. Sekarang di desa-desa itu sudah tidak ada seperti itu. Anak-anak itu sudah salaman pakai satu tangan, kadang sambil berdiri ke orang tua gitu. Artinya jangankan di masa depan, sekarang sudah terkikis. Yang menyebabkan tengka itu terkikis, saya melihatnya ini setiap kepala kita itu punya tipe ideal tentang perilaku seperti itu. Contohnya dalam konteks politik, kita itu sudah tidak berkaca terhadap tokoh-tokoh yang ada di halaman rumah kita, tapi langsung bisa punya akses terhadap internet, terhadap televisi, terhadap media sosial yang lain seperti itu. Itu faktor globalisasi dan lain-lain itu sangat berpengaruh terhadap ini. Jadi kan kalau misal kita ikhtisarkan ya, kita simpulkan secara sederhana, memang tengka ini semakin hari memang semakin terkikis gitu. Semakin hari semakin terkikis, apalagi arus globalisasi yang cukup deras ini gitu. Tapi menarik teman, setelah ini kita akan langsung sesi tanya jawab. Yang mau tanya boleh angkat tangan, kemudian langsung sampaikan pertanyaannya, tapi akan dijawab nanti ya akan dijawab nanti setelah kita musik-musikan. Oke ya, monggo silakan yang mau bertanya